Gimana? Mau yang aslinya dari kawan-kawan yang mau dimandikan atau kita pakai ini boneka. Jadi kalau boneka nggak ada kepalanya. Buka segini ya. Kan lumayan bisa mandi gratis. Bapak mau, Pak? Bapak pakai kaos ya? Pakai Singlet aja, enggak Pak. Buka aja. Singlet aja. Ya, kalau celana ya pakai ini. Memang berbeda. Kadang kita kalau praktek dengan orang yang orangnya asli sama yang peraga itu agak berbeda. Dan kita banyak kesulitan yang kadang kurang bisa memahami. Tapi kalau melihat langsung orang yang dipraktekkan akan lebih mudah. karena kita tahu dia sekarang orang banyak pakai susu ya. Itu gimana? Harus dibuang atau gimana? Enggak, betul. Ya. Masa datangin dukun suruh ini ya buat susu. Ya, itu susu itu sebenarnya dimasukkan sihir. Jadi jin yang masuk, cuma dia dalam bentuk lambangnya jinnya apa itu emas. Dia menyerupai emas, intan, ini bukan berlian, maksudkan sebenarnya itu bukan berlian beneran. Kalau berlian beneran ngapain dukun ngasih, kan mending jual sendiri ya, kilonya berapa, gramnya berapa kan gitu. Itulah kenapa itu hanya sebatas lambang aja. Supaya orang yakin bahwa ini betul-betul susu dimasukkan, padahal itu jin yang dimasukkan gitu. Tapi jangan dihancurin lah, takut nanti merusak badannya. Iya, enggak usah. Ini kan cuma praktek aja ya. Itu dihancurin. Iya, baru pikir mana enggak satu. Kapur barus. Udah dihancurin enggak berbarisnya? Hanya untuk Simbolis saja ya. Simbolis saja. Ini beberapa kelengkapan yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah. Sabun, kemudian serbuk daun bidara, kemudian ada sampo, kemudian ada ini tali kain kafan, ini berguna untuk membersihkan kotorannya ya. Kotorannya nanti kita ikat di dua jari ini, nanti kita bersihkan sambil kita tekan-tekan perutnya ya, tekan sambil kita bersihkan ya. Nah kemudian ini kita bersihkan kumisnya, kemudian ini ketempatnya ya kita bersihkan ya. Ketika kita hendak mandikan kita bersihkan dulu semua, baru setelah itu kita mandikan. Boleh Pak, dari sini ya Pak, balik sini. Bantalnya Mana handuk tadi? Handuk ini siapa yang sedih lapar panen. Dalam memandikan jenazah yang paling penting ya adalah orang yang memandikan adalah orang yang amanah ya, orang yang amanah yang bisa menutup aib-aib saudaranya ya. Karena itu orang yang memandikan jenazah mendapatkan ampunan dari Allah sebanyak 40 kali jenazah. Kenapa? Karena dia telah memandikan jenazah dan menutupi aib-aib saudaranya. Ya nggak boleh nanti apa yang didapati ketika memandikan jenazah habis itu cerita-cerita, tadi begini begitu enggak ya, besar-besar. Semua yang terlibat dalam memandikan jenazah orang-orang penting ya, jadi jangan semuanya nengok gitu ya. Harus ditutup ya, kalau seandainya luang terbuka ya harus pasang hijab ya, supaya orang-orang luar nggak bisa melihat. Dan yang hadir di situ adalah orang yang memandikan jenazah dan mungkin ada orang yang membantu satu ya, kemudian ada istrinya ya. Nah itu boleh ikut memandikan jenazah, tapi kita juga jangan sampai menyentuh dia ya kan, tangannya dari ini kan. Nah seandainya beliau mau memandikan jenazah untuk kepalanya, boleh kita berikan kepada beliau, pada istrinya untuk menggunakan daun bidara ataupun dengan sampo ya.
untuk memandikan sini boleh dipegang-pegangnya. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan ketika kita mandikan jenazah yaitu dengan ilmu ya, dengan ilmu mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi perkara yang sunnah ya. Wajibnya itu memang sekali aja udah wajib ya, udah selesai. Cuma kita kalau udah mengenal sunnah ini kita ingin membandingkannya secara sunnah. Kita mulai kita bersihkan dulu telinganya ya, kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan telinganya. Yang satunya lagi kita ada 4, boleh 2-2. Enggak perlu. Boleh juga dibersihkan hidungnya ya, tapi jarang ya kalau seandainya ada kotorannya baru kita ambil ya. Jadi kalau nggak ada nggak apa-apa. Biasanya kita bersihkan ketika wudhu ya. Setelah kita bersihkan hidungnya, baru setelah itu kita ingat, mungkin kalau di sana tadi belum digunting ya, kita gunting semuanya ya. Ini anggap sudah kita gunting ya, tinggal kita tutup ya. Ketika memandikan tetap harus menjaga auratnya yang meninggal ini ya, kita tutup dengan kain ya, sebatas lutut sampai pusar ya kalau kita laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan itu sampai sini ya, sampai sini ya. Jadi sini di bawah ya, itu termasuk aurat untuk perempuan sama perempuan ya. Perempuan sama perempuan dari mulai sini ya, apa namanya nih, dada yang atas ini sampai ke lutut itu aurat bagi perempuan sesama perempuan ya. Tapi kalau kita nggak boleh memandikan perempuan. Kalau seandainya ada perempuan yang meninggal di tengah-tengah kita para lelaki, maka cukup ditayamumkan ya. Maka setelah itu kafani, setelah itu kuburkan ya. Dan kita mulai ya, sebelum diwudukan kita bersihkan perutnya dulu ya, kotorannya kita bersihkan. Nanti kita tekan begini sambil kita masukkan jari kita, pastikan celana dalam semuanya udah dipotong. Ini hanya penutupnya ya, hanya penutupnya saja ya. Ditekan perut, kita bersihkan ya. Kita bersihkan sampai bersih. Itu dikorek ya, Tad? Ya, masuk dalam. apanya? Iya, ini masuk dalam ya, di anusnya itu kita bersihkan sampai menyentuh. Kita bersihkan ya. Kemudian bagusnya memang dipotong dikit-dikit gitu ya, jadi biar agak banyak. Bersihkan sampai dirasa sudah bersih ya, kotorannya nggak ada yang keluar lagi. Nah, nggak benar kalau seandainya, saya pernah melihat ada orang yang sampai untuk mengetahui bersih atau tidaknya itu biasanya kawan suruh nyium. Nah, itu nggak benar tuh. Ya, masa kawannya suruh cium, dia sendiri nggak mau nyium. Kawannya pula disuruh nyium kan? Ah, gimana? Sudah bersih? Gitu. Udah nggak bau, berarti oke nih. Gitu ya. Itu nggak benar ya. Apa jadi, sambil terus dimandikan, air ngalir terus? Ini dibersihkan sambil nyiramin ya. Sambil ada ini ya, pengawal satu tadi ya, yang ikut memandikan ya. Jadi bersihkan, dia terus menyirami air ya, atau pakai selang ya. Ini boleh Pak dimandikan pakai ini. Silakan ya. Jadi coba satu yang tadi cukup ditekan aja atau perlu oh ya, boleh dimiringkan ya. Memang dinaikkan gini Pak. Ini sambil ini coba Pak. Ini ada yang bagian siram ya. Dibersihkan ya di atasnya itu ya. Jadi kita bersihkan gini. Ini sambil ditekan, jadi ada yang menekan juga, ada yang naikkan gini ya. Sedang aja, apa? Sedang aja. Kalau emang biasanya nggak bisa langsung, nggak bisa terlalu tinggi gitu ya. Kalau kita bersihkan. Nah, setelah itu kita ganti ya. Kalau seandainya yang kotor, kita ganti yang lain. Tadi ada berapa? Nah, kita cari yang lain ini yang belum dipakai. Nah, kita bersihkan lagi. Ada yang ngangkat ini ya, berarti boleh 3 orang, 4 orang nggak boleh. Sekali lagi, air yang dibersihkan. Bersih sampai dirasa sudah bersih ya. Sudah bersih.
baru setelah itu tangan kita ini dibersihkan pakai Sabun. ini sabun. Disinfektan tadi dipakai. Oh iya, disinfektan tadi itu waktu dimandikan sebelum mandikan itu kita bersihkan tempatnya dan juga setelah memandikan. Nah, setelah mandikan baru kita bersihkan tempat-tempatnya yang ada di situ supaya tidak ada kuman-kuman ya. Nah, disinfektan tadi pada saat COVID ini atau memang dari dulu sudah harus pakai Nah, disinfektan? disinfektan ini sebenarnya ya untuk apa itu membersihkan. Karena kita kan kalau ingin memandikan ini supaya betul-betul steril, supaya disinfektan supaya nggak ada kuman-kuman yang ada di sini gitu ya. Nah, baru setelah itu kita wudhukan ya. Ini kan kita bersihkan nih pakai sabun nih. Bersihkan. Nah, dan ya, baru kita wudhukan. Wudhu dari tangan ya. Tangannya kita Bismillah. Tiga kali. Terus satu lagi. 3 kali juga. Ya, setelah itu baru kita ini kumurkan ya, dikumurkan gini apa nih Pak ya, jadi kenain apa giginya juga digosok gitu ya, sama di hidungnya ya 3 kali ya Pak ya. Ya apa kena gigi, kena mulut apa kena hidungnya jadi beneran apa. Kemudian setelah itu baru kita wudhukan ya, udah 3 kali. Sini tadi udah 3 kali ya, kita wudhukan. Nggak pakai cer gitu, ada yang pakai cer Ini juga di apa itu kalau kasif ya, kalau seandainya janggutnya tebal maka kita gunakan air, kita ini digosok-gosokkan ke semua sela-sela janggutnya itu ya. Setelah itu baru kita tangan. Yang bagusnya enggak ketika mau wudhukan menggunakan air yang sedikit. Kenapa kan ada hadisnya ya, penggunaan wudhu memang yang sedikit ya. Wa in kunta fi ma'in jarin, walaupun kamu itu di air yang mengalir tetap menggunakan air sedikit tapi mencukupi untuk berwudhu ya. Ini kalau antum dilihat orang awam aneh nih. Aneh katanya. Iyalah, air dikit. Kurang deras kata dia. Airnya habis Mas ya. Dia pakai Nah, bukan masalah air yang ada yang pakai ceret juga Mas. udah 3 kali. Kita gunakan kepalanya. Itu 1 kali katanya. Kali ya gini, naikkan ke atas. Oh, di kapan ya? Ini, kita kaki. Besar lah ya. Paling penting isbaghul wudu. Nah, 3 kali. Ini pakai air yang kotor baru tadi udah selesai. Yang air Ya, harusnya. Belum itu terakhir Pak. Terakhir. Ya, ini mandi. Diwudhukan. Nah, setelah itu baru kita gunakan air daun bidara. Jadi yang sunnahnya dulu, baru nanti kita gunakan sabun. Jadi sabun itu setelah kita mandikan menggunakan air bidara. Mana air bidara tadi? Gimana kalau kena badan ini yang hidup? Apa? Simbolis. Sedikit aja. Air itu aja. Seolah-olah itu air daun bidara. Ya, gitu aja. Ya, yang sini ya. Nah, ya. Dan bidara ini udah selesai, kita wudhukan, baru kita mandikan. Mandikan gunakan apa itu air dari daun bidara itu untuk membasuh sebelah kanan dulu, ya, sebelah kanan ya, tangan kiri ya.
Ya, Rasulullah kan yuhibbu tayammunu fi tana'ulihi wa tarjulihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah itu suka yang mengawali sebelah kanan. Ya baik pakai apapun segala sesuatunya ya. Pakai sandal ya, menggunakan baju semua pakai dari kanan. Kita itu dari sini Pak. Kita bersihkan dari sini dan ini kita gosok juga sampai ya. Ini masih daun bidara ya. Nah, kita bersihkan sini juga. Nah, kita pastikan dari atas sampai bawah ini baru ya. Kemudian di sampingnya juga Dibalik-balikan gini garis ya. ya dibalik-balikan. Ini penting nih, jangan sampai lewat. Nah, sininya ya digosok-gosok semua pakai daun bidara, bawah-bawahnya ini digosok-gosok semua. Nah, dan selangkangannya Pak tetap menjaga jangan sampai menyentuh kemaluannya ya, tetap menggunakan sarung tangan untuk membersihkan ya, usahakan kecuali kalau ada kotoran di kemaluannya baru kita bersihkan ya. Tapi 3 kalinya bersihkan semuanya, gosok-gosok semua ya. Ini masuk dalam gini ya. Nah, ini ya bersihkan ya. Tubuh. Ya harus kena tubuh. Tapi melalui sarung dulu ya, Pak. Ya, hitung sampai 3 kali. Nah, lagi gitu ya. Gitu juga sampai dibalikkan. Nah, balikkan. Dibersihkan. Ini juga dibersihkan bagian sini sampai ke bawah ada 3 kali atau 5 kali juga boleh. Yang penting ganjil ya. Ya, yang dirasa kurang bersih ya pakai itu. Yang penting ganjil. Ya. Kemudian setelah 5 kali ya baru atau 3 kali ya, baru sebelah kiri ya. Gitu juga gitu 3 kali, 5 kali. Nah, digosok-gosok ya sininya ketiaknya, kemudian juga ini di yang sebelah sini ya bersihkan selangkangannya, kemudian juga bawahnya sini dibersihkan ya, di belahan itu bawah pantatnya itu dan bawahnya sampai ke bawah ya. Habis itu dibaringkan gini enggak ya seperti tadi ya, dimiringkan ya. Maaf Enggak apa-apa itu. masuk ke telingannya nggak apa-apa gitu ya. Marah yang masih hidup ya, bersihkan betul-betul sambil menjaga jangan sampai terbuka auratnya ya. Udah berapa kali? 3 kali, buat 3 kali ya sama-sama semua. Saat itu 1 orang aja atau boleh yang Ya, ini bagian backing vokalnya atau apa namanya ya. Bagian wakilnya juga pendampingnya ada di sampingnya gitu ya. Jadi untuk membalikkan gitu ya. Nah, kalau bisa dilibatkan 3 orang boleh, sebelah sini juga, situ juga. Jadi yang sini bagian balikkan yang sini. Jadi kita fokus untuk membersihkan ya. Kemudian, nah ini yang untuk daun bidara, sunahnya kalau itu di daun bidara tadi. Nah itu sunahnya begini ya. Salin ya. Kalau dulu itu dibuat seperti ini. Nah, ada busa-busanya itu yang dikenakan di rambut-rambutnya itu. Bukan teh nih Pak ya. Nah, gitu ya, ini sih. Ini enggak apa-apa nih Pak? Enggak apa-apa. Nanti masih Pak ya, seperti ini dibersihkan betul-betul ya pakai ini air daun bidara betul-betul ya. Nah, sampai berbusa dibersihkan. Jadi sunahnya memang apa itu menggunakan daun bidara ketika kepalanya. Nah, pada saat ini semua dilakukan sebelum menggunakan apa tadi sabun ya dan juga sampo. Setelah selesai semua baru kita basuh semuanya dari atas sampai bawah gitu ya, kita basuh lagi sampai bawah kan ya. Kita bawah kita basuh. Nah setelah itu baru
kita gunakan sabun ya. Yang paling penting 3 atau 5 ya kepalanya sekali, kemudian kita basuh semuanya. Dan setelah itu baru kita sekali aja. sekali aja. Sabun pun dibalik-balik juga ya Ustaz. Sabun enggak apa-apa, ini sudah bebas ini. Ya, kita gunain sabun, kita bersihkan semuanya. Kemudian juga kepala kita gunakan sampo juga. Tinggal kita praktekkan samponya aja biar bersih. Karena tiga kali itu awal aja ya. awal aja Pak. Setelah itu kan iya, Airnya turun Pak. kita bersihkan juga gitu ya. Airnya turun. Baru kita gunakan sabun ya. Pak. Basuh aja terus basuh semuanya. Kayaknya numpuk airnya. Ini numpuk ya. Diganjal dulu Pak sana Pak biar airnya turun. Nekat dulu Pak. Pasti masuk angin pula itu Pak. Ya makanya supaya jangan angin. Nah, airnya turun. Sebenarnya kayak gitu. Jangan. Airnya turun. Suruh bangunnya udah dua. Jadi jalan. Ya, tiga kali. Ini pasti tergenang di sana. Karena badannya di sini. Dan kita kasih sabun juga. Ini ada bagian megangin ya, kita pakaikan sabun. pakai bantalan semua. Nah kayak gini nih biasanya kita giniin dia mas baru jalan semuanya. Nah, emang gini biasanya kita supaya air itu jalan, nah kita tarik gini, udah baru dibersihkan lagi ya. Gosok pakai sabunnya ya, boleh yang nampak-nampak aja ya. Nah, gunakan sabun. Biasanya keluarganya juga ikut, ada istrinya nih mau membersihkan, tidak apa-apa bersihkan ya, ikut membersihkan gitu ya. Oh, anak laki-laki boleh membantu ibunya memandikan ibunya. Anak laki-laki diserahkan pada ini, nggak boleh. Kalau seandainya dia udah besar nggak usah. Diberikan kepada ininya, apa itu, kepada suaminya atau kepada perempuan yang lain. Ya, tapi kalau perempuan ya kita kalau nggak ikut ya perempuan tuh yang ngerjain, kita nggak boleh situ ya, kecuali kalau kita sendiri yang garap nggak apa-apa, kita sendiri perempuan nggak boleh masuk yang ngerjain kan semua kan boleh ya, kita basuh. Tapi ngotong-ngotong kan kita setelah itu Ya. ngotong-ngotong kita, gotong-gotong. Nggak harus, nanti baru setelah kita mandikan semuanya. Nah, kita berikan ini ya sabun semuanya sampai ke dalam kita bersihkan betul-betul air ya. Ya kita ya apa sudah inilah ya. Nah, ini semuanya kita bersihkan gitu ya, kita ketiak-ketiaknya semua dan sampai bawah ya kita bersihkan dalam dengan semuanya, kemudian kakinya juga. Nah, baru setelah ya nosnya semua bersihkan, ya, kemaluannya semua kita bersihkan, cuma nggak usah, jangan sampai usahakan tetap tidak menyentuh kemaluannya ya, walaupun dia udah meninggal tetap kita menjaga karena dia seperti kita memperlakukan di saat dia masih hidup ya. Ya kita bersihkannya secukupnya aja, jangan kalau kemaluan nggak usah iya, yang penting samping-sampingnya aja ya. Kita bersihkan semua ya. Berarti udah nggak masuk hitungan lagi nih ya ini. Ya ini bebas ini ya, udah bebas ini. Baru setelah disabuni sudah selesai, kemudian kita bersihkan air sabunnya ini sampai bersih, sampai nggak melekat-melekat lagi ya, atau masih nggak lengket lah ya. Nah, kita balikkan ya, balikkan sampai sini juga kasih sabun, tadi sudah dibersihkan, udah kasih sabun betul-betul ya, kanan kiri. Coba satunya lagi ya, kita bersihkan pakai sabun, tadi udah dibersihkan pakai sabun, kita bersihkan ya semua sampai bawah, udah kita pastikan sudah bersih dari sabun-sabun busa-busa.
baru kita akhiri dengan kapur barus mana tadi. Nah, contoh ya enggak apa-apa, ambil sedikit aja sebagai contoh sampel ini air kapur barus. Nah, sedikit aja. Simbolis aja Ini Tat. simbolis saja ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gini ya. Dari kepala ya. Ya, dari kepala kita bersihkan. Panas tapi kan. Nah, yang penting sudah tahu ya. Dari kepala sini set kita bersihkan. Ya, sampai air kapur barusnya habis. Ya, misal buat segini atau buat untuk 3-4 gayung nggak apa-apa ya. Terakhir kan udah bersih. Itu fungsinya untuk membersihkan mayat dan juga untuk mengawetkan mayat. Ya, Kalau ember kapur barus yang dituang ke sini gimana? nah, apa-apa yang penting terakhir. Tak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Kalau bisa ambil dikit-dikit karena supaya bersih kan, takutnya nanti nggak kena yang lain gitu. Jadi setelah kapur barus disiram air bersih lagi? Enggak. Nggak, yang terakhir ini. Ya, Itu nggak perlu hitungan ganjil, Ustaz. nggak perlu. Ya, yang terakhir boleh sekali semua nggak apa-apa, boleh 3 kali, boleh nggak ada masalah ya. Yang penting waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Jadikanlah yang terakhirnya itu dari kafur atau sesuatu dari kafur. Baik, sampai di ada yang mau tanyakan? Ustaz, untuk masalah motong kuku tadi waktu saat mandi atau sebelum dimandikan? Tadi Ustaz? sebelum. Oh, sebelum. Memandikan tadi di sana kan, kita potongin sana. Kalau kumis di sini. Kumis boleh di sini ya. Kita bersihkan ya. Bisa cukup? Apa? Kumis, Ini buat kumis. Untuk kumis. kumis biasanya. Nah, kita bersihkan kumisnya. Kemaluan nggak usah. Ya, nggak usah. Karena itu termasuk aurat nanti kan. Bukan aurat. Tapi kalau seandainya mau dibersihkan, sebagian ulama boleh. Tapi kalau bisa istri yang bersihkan. Ya, yang bersihkan istri. Ya, yang membersihkan ya. Jadi kita nggak usah lihat dulu, yang bersihkan istri bersihkan. Sehingga ketika dibersihkan sudah selesai, baru kita kita yang memandikan atau istri juga ikut memandikan. Bisa dipahami? Untuk misalnya si mayat ini korban kecelakaan gitu kan, atau kepalanya ada yang bocor, itu perlu kita simpel nggak yang luka itu? Kalau dia ada yang bocor ya kita sumpel nanti pakai kapas. Sumpel kapas ya? Sumpel pakai kapas. Ya, di sana. Oh, di sana untuk mengapa? Ya. Apalagi kalau di sini kan masih basah-basah ya. Jadi kalau seandainya dikhawatirkan keluar terus, tidak apa-apa, dari sini pun ditutup ya pakai kapas. Atau biasanya kalau di rumah sakit dikasih cairan yang bisa tidak membuat air itu pendarahan, dibuatnya beku gitu di arah-arah. Ini tinggal sini yang rusak gitu ya, itu di arah-arahnya biasanya suntik supaya tidak mengalir darah keluar ya. Lihat Mandi ini gimana? Terus mandiinnya itu kalau luka gitu basahin aja nggak apa-apa. Kalau luka mandiin basahin aja. ya, bersihkan aja dulu, yang penting dapat wajibnya aja. Yang perlu kadang yang di bawah sini ya, terkadang kalau yang lukanya di bawah ya kita sesuai ini aja nggak apa-apa. Jadi ya seperti itu, kita basuh aja atasnya, samping-sampingnya. Jadi jangan sampai kena itu. Tapi itu ternyata dokter udah tahu, makanya dihentikan semua pendarahan itu, dibuatnya beku sehingga darah itu nggak banyak keluar di situ. Hampir dikit sekali darah itu. Saya lihat dikit. Ini pengalaman buat antum-antum ketika antum nanti menangani jenazah yang kasus seperti itu, antum udah harus siap ya. Boleh juga nanti langsung ditutup di sini aja. Kalau emang mengkhawatirkan, tutup baru dibawa ke sana. Nah, kita Tadi setelah dimandiin itu perlu dilap kalau udah selesai. oh ya dilap. Simbolis ya. Jadi setelah mandikan kita minta sama keluarga untuk membawakan selendang yang kering atau atau boleh juga ini, tapi ini untuk fokus untuk membersihkan ya, mengelap badannya, kepala dan juga semua, baru nanti kita kasih selendang ya, kain panjang. Nah, baru kita angkat ya, ya seperti biasa diangkat sampai di tempat kain kafan tadi.
Sambil ini ada pertanyaan. Ya nanti tadi ada juga satu ya. Kalau ingin lebih efektif dan juga lebih simpel dalam memandikan jenazah, sediakan kain sarung itu 3. Ya pada saat kita habis membersihkan kotoran, ya kan, nah, kita buang. Ya, kita ganti yang baru. Kapas termasuk dalam syarat rukun. Nah, itu Kalau semuanya sana kita terlupa, masoleh aja, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena pernah terjadi. Nggak apa-apa itu dengan Lupa naruh kapas. nggak wajib. Kalau nggak pakai daun bidara, Ya, berarti nggak menjalankan sunnah. Karena sunnah Nabi kan Rasul mengatakan ihsiluhu bima'in wasidah. itu belinya satu paket gitu ya. Ya boleh. Bu ini aja cari daun bidara banyak-banyak kumpulin udah tumbuk. Bidara Arab atau bidara Ya biasa? enggak apa-apa bidara Arab. Yang penting bidara Ya, gitu. ya. Boleh berbentuk serbuk, boleh kita buat Ya. sendiri. Bagusnya kan bagusnya kalau masih daun gitu ya kita hancurin. Tumbuk Kan ya. masih bagus itu ya. Nah, baru kita gunakan untuk mandikan jenazah. Biasanya kalau Tapi orang butuh kampung, banyak biasanya. Kalau yang apa itu daun itu. Tapi kalau kayak gini kan kita udah siap cukup segitu, insya Allah sudah cukup kan biasanya. Jadi wudhunya duluan ya. Ya udah Kalau dulu. saya pernah ikut itu belakangan. Loh, Benar ya, Ustaz. udah bersih semua baru ya, diwudukan. biasanya apa itu di awal baru mandi. Tetap di awal. Ya tetap di awal wudhu, kemudian baru mandikan. Kalau rawan biasanya ada air, udah bersih semua baru diwudu. Ya kecuali orang yang umroh ya dia dimandikan tetapi dia tetap dia tidak boleh dikasih minyak wangi, nggak boleh ditutup kepalanya ya, atau khamiru ra'sah ya, tertibut tiban ya, wala tukhamiru ra'san fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jadi ya, jangan kalian berikan minyak wangi dan jangan kalian tutupi kepalanya karena nanti di hadapan Allah dia dibagikan dalam kondisi bertalbiyah. Ya labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Itu bagi orang yang umrah dikafani dengan 2 kain kafannya. Kemudian yang nggak perlu dimandikan yaitu jenazah mati syahid di perang di jalan di jalan Allah ya, melawan orang kafir itu nggak perlu dimandikan, langsung dikafani nggak usah dikafani. Ada juga yang dikafani ya, disunahkan juga seperti Rasulullah SAW mengkafani Hamzah ya menggunakan kain ya, kemudian dikuburkan ya, boleh dibiarkan darahnya mengucur karena nanti darah itu lukanya itu akan keluar bau yang semerbak wangi ya, ketika nanti di hadapan Allah. Waktu memandikan mayat ini perlu nggak kita apa itu seperti yang sering dibaca saya itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ada itu. Ya. Jadi nggak ada doa. Doanya itu hanya baca bismillah tadi waktu mewudukkan melalui telapak tangan, waktu membasuh telapak tangan itu hanya itu aja. Nah, kalau yang nggak sunnah kan semua seperti itu Ustaz. Biar Anggapnya kita paham baik ya, semua tapi lah. belum tentu sunnah. Kalau Biar kita sunnah paham semua. sudah pasti baik. Ya. Tapi ada yang tanyakan? Kalau seandainya udah selesai mandi, tiba-tiba kotoran masih keluar tuh gimana? Apa dimandikan lagi? Nah, iya ini yang penting ya, kalau seandainya keluar dari mana? Dari anusnya gitu kan? Dari anusnya ya. Nah, kalau keluar yang dari anus kotoran itu kita harus mandikan lagi. Mandikan lagi ya. Seandainya keluar apinya lagi, keluar harus kita mandikan lagi. Wudhu karena gulang dari awal gitu. Iya, kita mandikan dari awal. Ya. Penting dapat ininya, dapat yang poin-poinnya aja ya. Wudukan, kemudian tiga kali udah. Setelah kita yang penting ya, wudhu dan memandikan 3 kali udah, dirasa sudah penting ya, udah yang penting udah selesai, udah kita angkat. Nggak perlu pakai langkah-langkah daun bidara. Nggak perlu lagi darah lagi. Ya kalau keluar lagi kita kasih itu, sisakan mungkin ya untuk pengulangan kalau seandainya keluar ada yang keluar dari anus.